Di sebuah perlintasan kereta api yang tidak memiliki palang pintu otomatis dan hanya dijaga oleh seorang penjaga tua yang terkadang tertidur, terdapat sebuah jalanan yang selalu menyisakan cerita ngeri bagi siapa saja yang melintas. Jalan ini terletak di antara dua bukit kecil dan dikelilingi oleh hutan jati yang rimbun, sehingga meskipun hari masih siang, suasana di sana terasa remang-remang gelap dan penuh dengan bayang-bayang yang seolah bergerak sendiri. Banyak pengemudi yang mengaku bahwa tepat saat ban kendaraan mereka menyentuh rel kereta yang berkarat itu, tiba-tiba mesin mendadak mati, lampu padam, dan seluruh sistem elektronik seolah dicuri dayanya oleh sesuatu yang tak terlihat. Doryu akan terdiam terpaku, terjebak di tengah rel, sementara suara gemuruh dari kejauhan mulai terdengar, getaran tanah yang perlahan menjadi keras, dan suara siulan angin yang menyerupai teriakan manusia yang kesakitan. Tempat itu dikenal bukan sekadar sebagai jalan biasa, melainkan sebagai gerbang antara dua dunia, tempat di mana arwah-arwah yang mati sia-sia karena kecelakaan masih bingung, masih marah, dan masih ingin mengajak orang lain untuk bergabung bersama mereka dalam keabadian kesedihan. Malam itu, tanggal 1 Mei 2026, hujan turun dengan sangat lebat, membasahi aspal yang hitam dan licin, membuat visibilitas menjadi sangat terbatas. Hanya cahaya lampu kendaraan yang memantul di genangan air menciptakan ilusi seperti ada mata-mata yang mengawasi dari kegelapan. Di sebuah pangkalan taksi, seorang pengemudi bernama Joko duduk sambil merokok. Joko adalah pengemudi yang sudah berpengalaman. Ia tahu jalanan mana yang aman dan jalanan mana yang harus dihindari saat larut malam. Namun malam itu ia sedang butuh uang. Istrinya sakit dan anaknya butuh biaya sekolah. Jadi ia tidak bisa menolak orderan meskipun tujuannya melewati jalur keramat itu. Seorang penumpang naik, seorang pria berkacamata, berpakaian rapi, namun wajahnya pucat pasi dan suaranya terdengar datar, seperti tidak memiliki kehidupan. "Pak, ke arah jalan maut itu, cepat sedikit, saya terlambat." Joko hanya mengangguk, "Siap, Pak, tapi hujan deras begini bahaya kalau ngebut." Mereka pun berangkat. Di perjalanan, Joko mencoba mengobrol untuk mencairkan suasana yang terasa dingin dan mencekam itu, namun penumpangnya hanya menjawab singkat atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Dari kaca spion, Joko melihat penumpang itu menatap lurus ke depan, matanya kosong dan anehnya, air hujan yang membasahi kaca jendela seolah tidak menyentuh wajah penumpang itu, seolah ada sebuah perisai tak terlihat yang melindunginya, atau lebih tepatnya, memisahkannya dari dunia nyata. Saat mereka semakin mendekati perlintasan kereta, suasana berubah drastis. Suara hujan yang tadinya keras perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang memekakkan telinga. Sebuah keheningan yang terasa berat, menekan dada, membuat napas menjadi sesak. Tepat saat roda depan taksi menyentuh rel besi yang basah dan berkilau itu, bruk! Suara keras terdengar, dan seketika itu juga mesin taksi mati total. Lampu depan padam, radio mati. Bahkan kunci kontak seolah macet dan tidak bisa diputar. Joko terkejut, ia memukul setir, mencoba menstarter berkali-kali. Namun mesin hanya mengeluarkan suara krek yang lemah, lalu diam kembali. "Ya Tuhan, kenapa ini?" teriak Joko panik. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya, bercampur dengan air hujan yang masuk dari celah jendela. Ia menoleh ke belakang, meminta penumpangnya untuk turun dan membantu mendorong. Namun saat ia menoleh, kursi belakang kosong. Penumpang itu hilang, lenyap tanpa jejak, seolah tidak pernah ada di sana. Hanya ada sebuah payung hitam yang tergeletak di jok dan sebuah bau anyir, bau darah bercampur tanah basah yang mulai memenuhi kabin mobil. Joko merinding sekujur tubuhnya, bulu kuduknya berdiri tegak. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah. Ia mencoba membuka pintu, namun pintu terkunci rapat, tidak bisa dibuka dari dalam maupun dari luar. Kaca jendela juga menjadi buram, menampilkan pantulan bayangan yang bukan dirinya, melainkan sosok-sosok tinggi besar dengan wajah hancur tertabrak roda besi. Dan saat itulah ia mendengarnya. Dari kejauhan suara gemuruh. Awalnya pelan, brum, brum, lalu semakin keras, semakin cepat. Getarannya terasa sampai ke tulang sumsum.
Senter sinar kereta api mulai terlihat. Melam Daingwang bergerak dengan kecepatan tinggi. Tidak biar berhenti, tidak mau berhenti. Lepaskan saya. Tolong. Joko berteriak sekuat tenaga memukul kaca. Mencoba memecahkannya dengan siku. Namun kaca itu sekeras baja. Ia melihat bayangan di kaca depan. Sosok penumpang tadi berdiri di samping mobil. Tersenyum lebar hingga kelopak matanya terbelah. Dan berkata dengan suara yang bergema di dalam kepala Joko, "Sudah lama kami menunggu teman baru, Pak. Jangan pergi dulu." Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1 jam yang menyiksa. Joko bisa melihat jelas wajah masinis kereta api yang juga terlihat panik menarik rem darurat. Namun besi dan aspal yang basah membuat gesekan hanya menghasilkan percikan api yang menyala-nyala dalam kegelapan. Namun kereta itu tetap melaju. Momentumnya terlalu besar untuk dihentikan. Derah. Suara hantaman itu menggelegar memecah keheningan malam. Bahkan mungkin terdengar sampai ke desa-desa terdekat. Kereta api menabrak bagian samping taksi dengan kekuatan yang luar biasa. Mobil ringkih itu terlempar seperti mainan. Berputar beberapa kali, atapnya hancur tertimpa bogi kereta. Besi-besi penyok berderit memilukan. Kaca berhamburan menjadi ribuan serpihan tajam. Joko merasakan sakit yang luar biasa, tulang-tulangnya remuk. Darah mengalir membanjiri matanya, pandangannya kabur. Ia masih sadar sebentar, melihat langit-langit mobil yang sudah terbuka, melihat hujan yang turun dan melihat barisan orang-orang berdiri di pinggir rel, menonton, bertepuk tangan. Wajah mereka hancur, badan mereka penuh luka. Mereka adalah arwah korban sebelumnya yang kini tampak senang karena tidak sendirian lagi. Taksi itu akhirnya terhenti di tengah rel. Posisinya miring, hancur lebur, tidak berbentuk lagi. Namun tragedi belum berakhir. Karena di kejauhan, dari arah yang berlawanan, atau tepatnya dari arah belakang, terdengar lagi suara gemuruh yang sama kerasnya. Masinis kereta pertama sudah membunyikan klakson panjang sebagai tanda bahaya. Namun terlambat. Sebuah kereta barang yang panjang dan berat melintas dari arah berlawanan, atau mungkin dari arah belakang karena tikungan yang tajam. Tidak sempat melihat adanya rintangan di depan mata. Penglihatan mereka terhalang oleh asap, kabut dan puing-puing kecelakaan pertama. Dan saat mereka menyadari ada tumpukan besi penyok dan tubuh manusia di tengah rel, jaraknya sudah terlalu dekat. Brah! Tabrakan kedua terjadi. Kali ini lebih dahsyat, lebih mengerikan. Kereta kedua menabrak sisa-sisa tubuh taksi dan bagian belakang kereta pertama, atau menabrak kendaraan lain yang karena kaget dan pada kalian tadi mencoba berhenti tapi malah ikut terjebak. Suara ledakan terdengar, tangki bahan bakar terbakar, api merah menyala besar melawan gelapnya malam, memantulkan cahaya mengerikan pada wajah-wajah hantu yang mulai berkumpul semakin banyak. Ada sebuah motor yang juga ikut mati mesin saat berada tidak jauh dari situ. Pengendaranya bernama Budi, yang sedang membawa istrinya Sari, juga ikut panik. Mereka melihat taksi itu hancur, dan saat mereka ingin lari, tanah bergetar hebat, dan mereka melihat kereta kedua datang dengan cepat. "Lari, Bu, lari!" teriak Budi mendorong istrinya menjauh dari rel. Namun kaki mereka seolah terpaku, tertanam di tanah. Ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka untuk tetap berada di zona bahaya. Suara bisikan-bisikan terdengar di telinga mereka. "Tetap di sini. Main bersama kami. Jangan tinggalkan kami." Mereka melihat di antara percikan api dan asap hitam yang mengepul tinggi ke langit, sosok-sosok itu mulai berjalan mendekat. Mereka tidak lagi berbentuk bayangan, melainkan nyata. Tangan-tangan mereka yang berlumuran darah meraih ke arah korban yang masih hidup, meraih mereka yang ketakutan, menarik mereka masuk ke dalam lingkaran neraka di atas rel kereta api itu. Beberapa warga yang mendengar suara dentuman dahsyat itu berbondong-bondong, datang membawa senter dan obor. Namun apa yang mereka saksikan membuat mereka semua terdiam, lemas, dan beberapa langsung muntah melihat pemandangan di depan mata. Rel kereta api berubah menjadi ladang pembantaian. Besi-besi bengkok melintir seperti permen lollipop. Cairan darah bercampur dengan oli dan air hujan membentuk sungai merah.
keruh yang mengalir di celah-celah rel. Suara erangan kesakitan terdengar dari tumpukan besi. Namun lebih banyak suara tawa jahat yang bergema, suara yang tidak berasal dari manusia hidup. Seorang warga bernama Pak RT yang berani maju paling depan, tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di atas tumpukan kereta yang hancur, berdiri seorang wanita berpakaian kebaya putih yang kotor terkena darah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Ia mengayunkan tangan, seolah sedang mengatur irama dari kekacauan itu. Dan di sekelilingnya puluhan arwah dengan wajah hancur, mata melotot keluar, mulut robek sampai ke telinga. Berdiri berbaris rapi seolah sedang menyambut kedatangan tamu baru. Mereka mengumpulkan nyawa. Bisik salah satu warga dengan suara gemetar. Setiap tahun mereka butuh korban. Dan malam ini pesta mereka baru saja dimulai. Membakar apa yang tersisa dari kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun itu. Suara kereta api yang beradu besi masih terdengar berderit panjang. Sebuah suara yang terdengar seperti jeritan panjang dari ribuan arwah yang terperangkap di antara dimensi meminta tolong, namun tidak ada yang bisa mendengar kecuali hati nurani mereka yang masih tersisa. Joko, sang pengemudi taksi, melihat tubuhnya tergeletak tak berdaya, namun kesadarannya masih ada. Ia melihat penumpang misterius tadi berdiri di hadapannya. Kini wajahnya berubah menjadi tengkorak yang tersenyum. "Selamat datang di rumah baru, Joko," kata sosok itu. "Mas, sekarang kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Kamu lagi selalu ada di sini, di atas rel ini, menunggu kendaraan berikutnya yang akan mati mesin dan ikut bersama kita." Kecelakaan beruntun itu akhirnya ditangani oleh petugas kepolisian dan tim SAR, namun butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk membersihkan semua puing dan jenazah. Banyak hal aneh yang dialami oleh petugas saat berada di lokasi. Mereka mendengar suara ketukan dari dalam mobil yang sudah hancur padahal tidak ada siapa-siapa di dalam. Mereka melihat bayangan orang berlalu lalang saat kamera dipantau, dan alat komunikasi mereka seringkali mengalami gangguan sinyal yang aneh. Seolah ada pemancar gelombang frekuensi dari dunia lain yang mengacaukannya. Sejak malam itu, pelintasan kereta api tersebut menjadi semakin angker. Karena jika kamu berhenti terlalu lama di situ, atau jika kendaraanmu mati mesin, kamu tidak hanya akan melihat kereta api lewat, tapi kamu akan melihat bayangan taksi hantu yang berjalan pelan di sampingmu. Jendelanya terbuka, dan tangan-tangan pucat mencoba menarikmu keluar, mengajakmu masuk ke dalam kegelapan abadi. Misteri mengapa kendaraan bisa mati mendadak di situ masih menjadi teka-teki. Beberapa ahli mengatakan itu karena medan magnet yang kuat, namun warga setempat tahu itu bukan magnet bumi, melainkan magnet kematian. Energi dari ribuan nyawa yang melayang, yang tidak mau pergi, yang ingin membalas dendam karena kematian mereka yang tragis, dan caranya adalah dengan menjebak, membalikan dan menghancurkan siapa saja yang berani melangkahkan kakinya di atas tanah tempat mereka gugur. Hingga kini, setiap kali malam turun dan hujan mulai turun membasahi rel, penduduk desa di sekitar sana akan mengunci pintu rapat-rapat, menutup jendela dan berdoa. Karena mereka tahu di luar sana, di tengah jalan yang sepi, kereta kematian sedang berjalan, dan mereka sedang mencari korban selanjutnya untuk ikut serta dalam perjalanan yang tidak akan pernah sampai ke tujuan manapun, selain ke dalam jurang ketakutan yang paling dalam.